Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, kali ini kita akan coba kembali membahas lanjutan dari soal Sipen Maru Poltekkes tahun 2016. Nah, jadi ini bagi adik-adik kami yang mau persiapan di tahun 2021, ini sebagai bahan kalian untuk terus belajar, mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi bahan latihan kalian gitu ya. Nah, jadi semoga ini bisa bermanfaat nantinya. Nah, buat adik-adik kami silakan di-share video ini, kemudian uh, boleh dilatih, kemudian juga boleh uh, untuk dikembangkan lagi dengan membuat soal-soal yang mirip seperti ini untuk dilatih gitu. Jadi silakan mencari mungkin dari googling gitu ya, dari dengan cara googling gitu. Nah, jangan lupa juga untuk yang sudah nonton video ini silahkan di subscribe, oke? Nah, jadi langsung saja kita coba bahas videonya atau soalnya di sini. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 6 ya. Budi menabung di bank dengan setoran pada 3 bulan pertama sebesar 500.000 per bulan. Setiap 4 bulan, Budi menambahkan setoran uang tabungannya sebesar 20.000 dari besar setoran 3 bulan sebelumnya. Nah, total tabungan Budi pada bulan ke-14 adalah, nah, jadi kita coba jawab ya kan. Nah, di sini bulan pertama ya kan dia menabung 500.000 gitu ya. Nah, bulan kedua dia 500.000. Nah, bulan ketiga juga 500.000. Nah, di bulan keempat dia sudah menabung 520.000 karena dia 20.000 dari sebelumnya. Nah, ini bulan keempat gitu. Nah, kemudian di bulan kelima dia menabung 520.000. Nah, di bulan keenam itu 520.000. Nah, di bulan ketujuh, nah ini permasalahannya. Nah, apakah dia hitungannya 4 bulan itu dari sini, ya kan? Dari sini, atau kita 4 bulan masuknya dia 5, 6, 7, 8 gitu. Nah, jadi ini uh, karena katanya di sini setiap 4 bulan Budi. Nah, setiap 4 bulan ya, setiap 4 bulan. Nah, ini namanya setiap 4 bulan. Setiap 4 bulan. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini ngikuti yang ini harusnya di sini sudah 540 karena hitungannya dia dari sini 4 bulan. Nah, padahal di sini kalau kita perhatikan ini 520 ini belum 4 bulan gitu. Jadi sini masih harusnya 520 gitu. Ya kan? Kalau yang ke-8 baru dia 540.000 gitu kan? Nah, tapi kalau misalnya kalau kita perhatikan kalau kita hitungnya di sini adalah bulan pertama 1, 2, 3, 4 di sini sudah menjadi 540 gitu kan. Nah, jadi yang menjadi masalah ini setiap 4 bulan itu 4 bulan dari sini ya kan 4 bulan dari sini atau misalnya kita hitung dari sini bulan pertamanya gitu. Nah, ini kita coba seperti ini. Nah, inilah dia. Kemudian ini 4 bulan. Nah, di bulan ke-9 dia 540.000, oke. Kemudian di bulan ke-10 adalah 540.000. Kemudian di bulan ke-11 dia 540.000. Nah, di bulan ke-12 dia sudah 560.000 gitu. Nah, nih di bulan ke-13 560.000, di bulan ke-14 dia 560.000 kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi totalnya kalau kita hitung di sini totalnya berarti 3 kita kalikan dengan 500.000 ya. 500.000 oke, ditambah 4 dikali 520.000 gitu. Ditambah 4 dikali 540.000 gitu kan. Ditambahkan dengan 3 kali 560.000. Oke. Nah,
ditambah ini jadinya 1.500.000 tambah ini jadinya 2.080.000 ditambah 2.160.000 Oke, tambah 1 juta, ini 1.018 berarti 1.018 berarti sini 18, 1.680.000 ya. Oke. Nah, ini totalnya jadinya 1.500.000 ya kan, 1.500.000. Kemudian ditambahkan 2.080.000, ditambahkan 7.160.000, tambah 1.680.000 gitu. Jadi totalnya adalah 7.420.000. Nah, seperti itu. Nah, jadi jawabannya itu adalah 7.420.000. Nah, jadi demikian untuk pemahaman di soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Walaupun nanti kalau kita buat di sini contohnya 500, di sini sudah 540, maka totalnya sekitar 7.520 ya. Oke, nah itu dia untuk soal yang ke-6. Oke, berikutnya kita lihat di sini di soal nomor 7. Jika f komposisi gx sama dengan x kuadrat dikurang 2x kurang 2, fx sama dengan x kurang 3, maka nilai dari g2 min 3, min 2, min 1, 0, 1. Jadi kita coba jawab. Nah, jadi di sini f komposisi gx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 2 gitu kan. Nah, fx-nya adalah x kurang 3. Ditanya adalah G2. Nah, jadi F komposisi GX artinya FGX kan gitu kan. Nah, di sini sudah dikasih tahu X kuadrat dikurang 2X kurang 2. Nah, FGX-nya ini berarti kan FGX ya. FGX berarti di sini kita buat adalah kita masukkan G-nya, berarti sini GX-nya, GX dikurang 3 gitu. Nah, jadi berarti GX sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 2 tambah 3. Sama dengan X kuadrat dikurang 2X tambah 1. Nah, itulah GX-nya. Nah, yang ditanya G2 gitu. Jadi tinggal kita buat 2 pangkat 2 kurang 2 kali 2 tambah 1. Nah, berarti 4 dikurang 4 tambah 1 sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah I gitu ya. Oke, demikian penyelesaian soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 8 ya. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurang px ditambah p tambah 1 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Jika x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan 6, maka nilai dari p ya. Oke, kita coba jawab ya. Nah, di sini kalau kita ingat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, ini adalah x1 dan x2. Nah, jadi teorinya x1 tambah x2 adalah min b dibagi a. x1 kali x2 adalah c dibagi a. Jadi, ini harus dipahami dulu. Sedangkan x1 kuadrat tambah x2 kuadrat itu adalah X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2X1 X2. Nah, ini sudah menjadi ketetapan rumusnya dan bisa dibuktikan gitu. Nah, jadi untuk ini X kuadrat dikurang PX ditambah P tambah 1 sama dengan 0 akar-akar X1 dan X2. Nah, dari sini A-nya jelas adalah 1 ya. Sedangkan B-nya adalah min P gitu ya. C-nya adalah P tambah 1. Nah, ini. Oke. Itu dia. Nah, dari sini X1 tambah X2 itu kita ambil adalah min B dibagi A kan gitu kan. Berarti P. Sedangkan X1 kali X2-nya adalah C dibagi A. Nah, C-nya ya P tambah 1. Nah, jadi kita lihat di sini X1 kuadrat tambah X2 kuadrat katanya 6. Nah, maka berarti X1 tambah X2 kuadrat kurang 2 X1 X2 sama dengan 6 kan gitu.
Nah, berarti P pangkat 2 kurang 2 kali P tambah 1 kurang 6 sama dengan 0. Gitu, kita pindah ke 6-nya ya. P kuadrat kurang 2P kurang 2 kurang 6 sama dengan 0. Jadi P kuadrat kurang 2P kurang 8 gitu. Berarti P-nya kita faktorkan nih, P kuadrat kurang 2P kurang 8 ini. Berarti P kurang 4, P ditambah 2. Nah ya, P sama dengan 4, P sama dengan min 2 gitu. Jadi ini dia, P sama dengan 4, P sama dengan min 2. Nah, jadi jawabannya di sini adalah A ya. Oke, itu dia untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjut di soal nomor 9. Jumlah N suku pertama deret ini K tambah 1 per K, tambah K tambah 3 per K, tambah K tambah 5 per K, tambah titik sama dengan. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan ini adalah dari bentuk aritmatika gitu. Jadi aritmatika nih. Nah, nampak dia ya. Nah, aritmatika itu yang perlu kita pahami itu A, B gitu ya. Nah, jadi di sini A-nya jelas adalah K tambah 1 per K, sedangkan B-nya adalah selisihnya K tambah 3 per K dikurang K tambah 1 per K gitu. Jadi jawabannya di sini 2 per K gitu. Nah, oke. Berikutnya di sini kalau kita cek ya kan, kalau kita cek ya 2 per K. Nah, berarti di sini kita cari Sn. Nah, Sn itu kan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 dikali B. Nah, N per 2 dikali 2 kali A-nya berarti K tambah 1 per K. Ya kan? Ditambah N kurang 1 dikalikan dengan 2 per K. Nah, ini dia. Jadi kalau kita tarik K-nya keluar, berarti jadi gini dia nih. N per 2K kali 2 kali K tambah 1 tambah N kurang 1 dikali 2. Jadi K-nya sudah di sini. Nah, ini sama dengan N per 2K kali 2K tambah 2 tambah 2N kurang 2. Ini sama dengan N per 2K kali 2-nya habis tinggal 2K tambah 2N. Nah, ini juga sama jadinya N per 2K kalikan dengan 2 kali K tambah N. Nah, ini sama dengan 2N per 2K kali K tambah N. Coret 2, N per K kali K tambah N gitu. N per K kali K tambah N. Jadi jawabannya itu adalah C ya. Itu dia untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 10 ya. Persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 3X dikurang 4 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 per X2 kurang 1 dan X2 per X1 dikurang 1 adalah. Nah, jadi kita coba jawab. Nah, ingat ya. Nah, di sini untuk persamaan kuadrat baru konsepnya adalah X kuadrat dikurang alfa tambah beta X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Manakah alfa? Berarti yang dibuat ini persamaan kuadrat yang akar-akarnya. Alfanya jelas X1 per X2 dikurang 1. Sedangkan beta adalah X2 per X1 dikurang 1. Nah, kita berpatokan dari sini. Dari X kuadrat dikurang 3X dikurang 4 sama dengan 0 yang akarnya X1, X2. Nah, A-nya kan di sini 1. Ini. B-nya ini min 3, C-nya jelas min 4 gitu. Jadi X1 tambah X2 itu min B dibagi A, berarti 3, sedangkan X1 kali X2-nya adalah C dibagi A, min 4. Nah, dari sini kita cari nih. Berarti pertama, sesuai dengan ini, kita cari dulu yang namanya alfa tambah beta. Kan gitu ya, alfa tambah beta. Nah, alfanya X1 per X2 dikurang 1 ditambah X2 per X1 dikurang 1 gitu. Nah, ini jadinya X1 per X2 tambah X2 per X1 kurang 2. Sama dengan ini kita kali silang nih.
X1 kuadrat tambah X2 kuadrat per X1 X2 kurang 2. Nah, rumusnya ini kan ada juga nih. Ini rumusnya adalah X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2 X1 X2 per X1 X2 dikurang 2. Nah, jadi kita masukkan dulu nilainya. Nah, kita cari ini tadi X1 tambah X2 berarti 3, ya kan? Coba ya. Nah, ini jadinya 3 kuadrat, ya kan? 3 kuadrat dikurang 2 kali min 4 per min 4 dikurang 2. Nah, ini sama dengan 9 tambah 8, ya kan? 9 tambah 8, 17 per min 4 ya, 17 per min 4 dikurang 2. Nah, gitu kan? Nah, berarti ini kan 2 ini kan min 8. Nah, ini kan sama dengan 17 dikurang 8. Berarti 17 dikurang 8 berarti ini sama-sama minus ya. Berarti minus 17 dikurang 8 min 25 per 4. Nah, itu dia. Oke, nah itu untuk yang jumlah. Nah, berikutnya kita cari yang kali. Alfa kali beta. Nah, ini jelas X1 per X2 kurang 1 kali X2 per X1 dikurang 1. Ya kan? Nah, ini kita kalikan nih. Jadinya berarti ini kita buat. Nah, ini kita kalikan jadinya X1 X2 per X2 X1 gitu kan. Kurang X1 per X2 dikurang X2 per X1 ditambah 1. Nah, ini jadinya, ini kan 1 nih. Ini kan 1 tambah 1 berarti 2 dikurang buka kurung X1 per X2 tambah X2 per X1. Nah, ini itu 2 kurang, nah ini hasilnya inilah. Sama kan? Ini kan tadi sama. Nih, ya. X1 yang ini, yang sebelah sini saja. Yang ini. Hasilnya ini kan tadi 17 ya. Min 17 per 4. Jadi kita buat sini min 17 per 4. Nah, jadi ini kan 8 per 4 ditambah 17 per 4. Jadi 25 per 4 gitu. Oke? Nah, itulah hasil daripada alfa kali beta maupun alfa tambah beta. Nah, jadi untuk mencari hasilnya tinggal kita masukkan kemari. Berarti X kuadrat yang ini ke sini. Coba ya. Kurang, karena alfa tambah beta tadi ini kan jadi min 25. Jadi ini, min 25 per 4X. Ditambah ini, 25 per 4 sama dengan 0. Jadi kalau kita kali 4 semua jadi 4X kuadrat tambah 25X ditambah 25 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah D. Gitu. Oke, kali 4 ya. Ini kita kali 4 nih. Jadinya 4X kuadrat. Ini jadi tambah 25 tambah 25. Oke, bisa ya? Oke. Nah, jadi demikian untuk pembahasan soal ini. Nah, ini adalah video dari nomor 6 sampai nomor 10. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk berikutnya kita lanjut di soal nomor 11 sampai dengan 15. Oke, terima kasih. Silakan dipelajari. Semoga bermanfaat. Salam para bintang.